kita bicara OKB jangan salah paham dulu ya. OKB sebagai orang kaya baru, orang kaya bener atau apapun itu. To be honest, buat gue orang kaya itu bisa dibilang sebuah posisi yang bagus, tetapi susah sekali untuk menjustifikasi apakah seorang individu itu bisa disebut kaya atau tidak, gitu ya. Sebagai contoh, gue nggak berani bilang bahwa diri saya sebagai orang kaya. No, kebetulan teman-teman saya kaya, gitu. Ibu Menda, terus yang punya saya kaya, Ibu CEO, itu orang-orang kaya gitu. Karena apalagi kalau zaman dulu ya, kita cerita dulu zaman dulu. Ketika diajarkan sama bapak guru kita misalnya, kan susah sekali bilang, mengakulah kamu sebagai orang kan nggak mungkin ya. Cuman sekarang kok banyak kayak gitunya gitu. Dan ternyata kemarin pas melihat sebuah video YouTube dari salah satu profesor yang beliau bilang bahwa ketika seorang menjustifikasi dirinya sebagai orang kaya, hati-hatilah, ya kan? Karena sebuah status itu bukan dari apa yang dia ucapkan menjustifikasi dia sendiri, tapi dari justifikasi dari orang lain. Nah, itu hati-hati dengan model seperti itu. Kemudian kalau kita sambungkan dengan mekanisme perencanaan keuangan misalnya ya, kok muka saya jadi kecil? Ibu Beda kenapa ketawa mulu dari tadi? Heran loh saya. Lanjut. Benar-benar kaya. Itu kurang A. Saya lupa dosa A. Kok nggak ditambahin sama Ibu Beda gimana tuh? Jadi, oke, next. Oke. Bentar, saya juga mikir dulu. Jadi, tadi yang saya tuliskan di awal sebagai judul benar-benar kaya adalah kalau dibilang harus berapa miliar, berapa juta. Kemarin ada sebuah penelitian ya, bukan penelitian lebih tepatnya, ada survei. Di Indonesia ketika dia sudah menyentuh 800 atau 700 juta net worth, sudah bisa dikategorikan sebagai orang kaya. Saya pernah baca di salah satu koran gitu ya. Demikian. Buat sebagian orang itu terasa berat sekali. Tapi buat sebagian lainnya, cuma segitu. Ya kan? Cuma segitu. Saya yakin kalau orang-orang yang selama ini berbisnis atau ada pekerjaan dengan rekan-rekan yang tergolong HNWI ya, high net worth itu mah kecil sekali. Ya kan? Tapi kalau kita melihat dalam konteks masyarakat pada umumnya, dari saya kecil deh misalnya di kampung saya gitu ya, uang segitu udah gede, net worth segitu udah gede. Ya jangan dibandingin antara mie ayam 2.000 perak dibandingkan dengan mie ayam 15.000 gitu kan. Nah, makanya yang saya bawakan di sini bukan menstate kaya atau tidak, tetapi gimana biar kita dalam kategori kaya ini merasa cukup ya, dan tidak membuang-buang uang, sehingga standar kekayaan kita itu terjaga. Misalnya teman-teman di sini bisa melihat tulisan yang kecil itu, gak apa-apa. Saya nggak ngelawak loh di sini, Beda. Saya ketawain terus. Yang pertama aturannya adalah tidak buang-buang duit. Not wasting money in illogical scam. Semua hal itu pasti dipikirkan secara logis. Pasti. Apapun itu, semua hal bisa dipikirkan secara logis. Kita akan deep dive ya, yang dalam sampai menemu hal yang bisa. Tapi gini ya, misalnya kita punya buat yang, ini bukan saya mecahin kan. Misalnya ada sebuah instrumen baru buat kita. Misalnya saham atau reksadana gitu ya.
Buat sebagian orang, saham dan reksadana itu kan model yang baru, ya kan? Misalnya saya lagi kuliah aja, saya baru tahu yang namanya saham ketika masuk kuliah. Ya, pas SMA saya nggak tahu, ya kan? Apa itu saham? Kok bisa naik turun merah, hijau gitu kan? Kok orang bisa kaya beli kayak gituan, ya kan? Kalau kita tidak memahami, coba kita dalamin dulu. Apapun itu, orang akan berpikir pas pertama, masa sih kayak gitu ngasilin duit, ya kan? Ya udah kita dalamin dulu instrumen ini. Dalam, seakan pada satu titik kita menemukan dua pilihan. Oh, ini instrumen benar adanya, ini instrumen bohong-bohongan. Jadi ketika kita semakin mendalami, kalau kita berpikir masih ini masih bohong-bohongan, masih nggak benar, ada dua pilihan, kita belum terlalu dalam atau ya instrumen itu memang salah. Kan gitu ya, konsepnya seperti itu. Sama hijau di market itu kan adalah hasil dari sebuah proses bisnis kan gitu ya. Apapun itu instrumennya, mau itu saham yang dibandingkan dengan perusahaan atau instrumen lainnya yang sekarang lagi hype, NFT atau kripto gitu misalnya. Itu pasti ada benchmarknya atau ada fundamentalnya. Ada alasan logisnya. Kalau nggak nemu, berarti bisa jadi itu bukan instrumen yang pas buat kamu atau scam. Kan gitu ya. Nah, ironisnya adalah banyak sekali di antara kita yang memaksakan masuk ke dalam sebuah instrumen ini meskipun kita tahu bahwa instrumen tersebut atau aset tersebut sebetulnya bermasalah. Kita tahu, tapi kita berani masuk karena apa? Wah, mumpung kita masih menjadi orang yang pertama, nanti ngajakin yang lain, terus bisa dapat cuan dari mereka, misalnya seperti itu. Hal-hal seperti ini yang menurut saya tidak pas juga, karena kalau kita tahu bahwa ini adalah instrumen yang salah, ya jangan disebarkan ke orang lain, kan gitu. Orang berani menyebarkan sebuah instrumen karena ini berhubungan sama duit ya, dan duit itu kan berhubungan sama nyawa manusia, suka atau tidak, orang berhubungan karena duit, ya kan. Yang kedua baru orang berhubungan karena cinta misalnya, tapi yang pertama pasti duit duluan, itu nggak sih? Ya, dua dulu kan. Nah, artinya kalau kita sudah mendalami terus tidak meyakini, ya udah jangan. Itu yang saya tulis itu adalah persentase perkiraan. Kalau misalnya ada orang yang nawarin katakanlah 20%, ya kan? 1 juta per bulan bisa menghasilkan 20%, lihat deh selama 5 tahun menghasilkan berapa? Kelihatan nggak? Triliunan itu. Nah, 5 triliun kalau nggak salah, 5 sampai 6 triliun. Nah, ini membuktikan ya kalau seandainya ya beneran ada, nggak ada kemiskinan di dunia ini kan gitu. Logikal pertama. Yang kedua adalah kita dagang apa ya? Pohon, ya kaktus. Kita dagang kaktus. Berapa sih keuntungan dalam 1 bulan atau 1 tahun? Berapa sih pertumbuhan keuntungan dari tahun pertama ke tahun kedua? Berapa pertumbuhan dari tahun pertama, tahun 2, terus tahun 2 ke tahun 3, sampai 10 tahun? Nah, dari situ kan kita bisa melihat, sebetulnya bisnis kaktus itu pertumbuhannya kira-kira kayak apa? Ini bisnis yang beneran bisa dilihat sama orang yang bahkan tidak ngerti finance ya kan? Artinya kalau spare-nya terlalu jauh, ya misalnya kayak yang tadi saya tampilkan menghasilkan 20% sebulan gitu, jauh sekali ya. Kaktus katakanlah tumbuh bisa 50% dalam waktu 1 tahun. Saya tanya ke beberapa kolega saya, bisnis pengangkutan truk gitu ya, dia pertumbuhan 15%, 20% udah happy setahun. Ya kalau itu 20% per bulan, make sense-nya dari mana? Kan gitu. Kecuali apa? Kecuali mungkin ya benar-benar barang yang baru banget, terus yang
bertransaksi juga orang-orang yang super tajir semua, bisa kayak gitu. Ya kan? Kalau biasa saja, misalnya mekanisme bisnisnya biasa saja, dengan return yang terlalu tinggi, nah ini red flags. Perlu dipertanyakan. Oke, next. Satu slide aja bisa berapa menit itu ngomongnya. Next slide. Oke, manage your debt. Tadi rules-nya yang pertama agar kita stay berkecukupan, kaya gitu ya, kan tidak buang-buang waktu di illogical scam. Yang kedua adalah ini, kenapa saya ngomongin debt itu sering banget? Karena utang kamu berapa? 7 juta per bulan. Oke. Baru bulan ini. Saya belum ya. Nah, kenapa saya ngomongin utang? Karena yang membuat orang jatuh miskin, hidupnya berantakan, itu bukan karena dia salah investasi. Ini harus ditegaskan. Kita salah beli saham. Kita bocuan misalnya ya. Katakanlah ya, Unilever kemarin dari 7.000 sampai 4.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya you invest 70 juta, dalam setahun menjadi 40 juta, kan rugi 30 juta ya. Ya kan? Apakah itu bisa dikatakan bangkrut? Enggak. Kenapa? Karena ada duitnya. Ya kan? Masih punya duit kan buat beli baksonya masih ada kan? Nah, pertanyaannya kan, kalau ternyata beli Unilever-nya Menda pinjam duit dari saya tagih nih. Nah ini jadi masalah, ya dong. Nggak bisa makan bakso, orang langsung bayar ke saya duitnya. Apalagi kalau yang saya pinjamkan 70 juta. Berarti dia jual Unilever ke saya 40 juta, 30 jutanya udah kelar. Kan gitu. Nah artinya ketika kita berbicara soal menjaga kekayaan, maka penting sekali untuk apa? Untuk memanage utang, manage your debt. Saya tidak bilang bahwa semua orang pasti bisa lepas dari utang atau harus lepas dari utang gitu. Saya nggak bilang gitu. Ya kasihan juga perbankan nanti nggak ada duitnya. Loh iya dong, kan dananya kan dari masyarakat. Betul ya. Tapi manage itu yang penting. Ya alhamdulillah saya nggak punya utang. Terus kalau kita bicara lagi soal manage utang ini, ya banyak sekali dari contoh kasus yang saya pegang, kebetulan dari klien-klien yang ada usaha ya, perusahaan-perusahaan, mereka mau nggak mau harus PHK karyawan, menutup bisnis, rata-rata ya karena utang ini. Apalagi kalau utangnya utang yang berasal dari pinjaman berbunga tinggi. Nah ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kan banyak tuh yang baru mulai bisnis terus minjem duit, yaudah nanti kasih ke gua 10% per bulan dari pinjaman. Wah, ngap-ngapan itu cari duitnya. Makanya saya tidak pernah menyarankan kalau orang bisnis, apalagi belum pernah ya, akan menggunakan utang. Karena kenapa? Karena dia belum pernah berbisnis. Kok berani menggunakan utang? Nah, menjadi orang yang benar, ya terjun dulu, paham dulu. Gunanya utang nanti bukan buat kamu belajar bisnis, enggak. Tapi kalau udah benar-benar butuh banget nih, baru tuh dieksekusi. Kalau belajar bisnis pakai utang, udah pasti resikonya tinggi sekali. Karena ngelola duit sendiri aja deg-degan, apalagi ngelola duit orang gitu loh. Kalau kamu nggak deg-degan ngelola duit orang, berarti ada yang salah dengan cara berpikir kamu gitu. Kan gitu ya. Ya masa misalnya gini, Menda punya piutang, orang lain pinjam duit ke Menda gitu ya. Dia ngomong nggak bisa bayar. Emangnya kamu nggak deg-degan gitu? Kan sebel kan? Ada nggak di sini yang utang ke kamu? Nggak ada ya. Sekarang kita tagih kalau gitu. 50-50. Loh iya dong, saya kasih suggestion. Nah, artinya utang itu perkara yang tidak bisa disepelekan. Goals kita menjadi orang kaya yang benar adalah debt itu rasionya harus semakin lama semakin turun. Nah, lihat tuh.
Saya susah payah bikin kotak-kotak kayak gitu tuh. Ya kan? Merah. Turun. Seiring berjalannya waktu, semakin lama kita hidup, semakin dekat kita dengan kematian, maka debt itu harus semakin kecil. Kan gitu. Masa you mau warisin utang ke anakmu, nanti diinget-inget tuh, kayak apa yang diwariskan papa kamu ke kamu? Utang saya, utang dari papa. Nah, itu kan nggak enak dengernya. Ya kan? Makanya gue bilang, lu kalau bisa nggak utang, nggak usah lah utang. Kalau bisa, ya. Ya usahakan bisa. Orang bayi lahir juga nggak punya utang seharusnya. Kan gitu. Next. Nah, tadi kita udah bicara apa ya yang pertama? Pertama adalah illogical scam, menghindari illogical scam. Kedua, manage your debt. Oke, nah ini yang ketiga, pay your future. Apa nih maksudnya? Gue selalu bilang, semua orang itu kan selalu belajar ya dari kecil. Kita belajar di SD, belajar nulis, itu buat apa sih? Karena orang tua kita menginginkan nanti kita pas kerja bisa baca tulisan, kan gitu ya. Bisa kerja. Orang kalau nggak bisa baca tulisan sekarang nggak bisa kerja ya. Ya kan? Orang bos kita aja kalau ngomel di WhatsApp, iya kan, pakai tanda caps lock gitu gede-gede, tanda seru gitu kan. Kan gitu. Ya kalau nggak bisa baca, nggak bisa kerja. Jadi ternyata orang tua kita memikirkan kita udah dari dulu banget nih, pas kita masih bocah ya kan. Harus belajar baca, harus belajar hitung-hitungan. Biar apa? Biar nggak dibodohin. Masa beli aqua harganya 5.000, kita kasih 100.000, dibalikin 5.000 juga. Ya kan? Jadi semua yang kita lakukan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu adalah untuk apa? Untuk kita yang sekarang. Gue percaya hal itu. Sekarang gini, coba ya, yang lagi nonton ini merem semua. Apa yang akan kita berikan ke kita 20 tahun lagi? Itu pertanyaan sederhana. Apa yang akan kita berikan untuk diri kita 20 tahun lagi? Kan tadi kita harus sepakat ya. Oke, buka matanya. Kenapa? Kita harus sepakat bahwa 20 tahun, 30 tahun yang lalu adalah kita belajar untuk hari ini. Sekarang 20 tahun lagi, kita mau berikan apa? Pay your future. Di sini ada obligasi, bonds, ada reksadana, ada saham. Itu adalah hadiah-hadiah yang selalu gue kasih ke diri gue untuk diri gue di masa mendatang. That's it. Sesederhana itu konsep pemikirannya sebetulnya ya. Kita ngomong banyak banget inflasi dan lain sebagainya, tapi pada endingnya adalah untuk memberi kita di masa depan, ya kan? Nah, ini yang dilupakan. Memberi kita di masa depan berarti in the long run, katakanlah 20 tahun lagi kita masih hidup berarti ya, sepakat ya. Nggak mungkin 20 tahun lagi kita mati ya nggak jadi dapat hadiah gitu kan? Berapa banyak orang yang betting asal-asalan ke dalam sebuah instrumen investasi tanpa memikirkan 20 tahun lagi ini. Ya dong. Nah, artinya sebuah investasi itu bisa terjaga ketika kita berpikir tentang masa depannya dan kita berpikir tentang perjalanannya. Ini konsep sederhana, tetapi gue jarang banget dengar. Orang selalu pikir, ya udah invest di ini entar dapat sekian persen, entar dapat sekian bla bla blanya. Perjalanannya kadang-kadang terlupakan. Perjalanannya itu kita atur dengan cash flow yang benar, dengan duit liquid yang ada, duit dingin yang ada, nggak usah aneh-aneh. Nah, kenapa? Biar hadiah yang kita siapkan sekarang bisa aman di masa mendatang. Kan gitu sederhananya ya. Untuk beberapa orang yang memang sudah expert banget di pasar modal, mereka akan heavy banget di saham misalnya, ya, no problem. Untuk yang baru-baru, mulai dengan reksadana dan obligasi, nggak apa-apa juga. No problem. Karena hadiah ke masa mendatang itu, ya sudah, disesuaikan saja dengan kategori kita sekarang, dengan kemampuan kita sekarang. Pada akhirnya, mudah-mudahan 10 tahun lagi, kita semua menjadi pemenang, menjadi orang kaya beneran, gitu loh. Berapapun itu target kamu, it's okay, it's fine, gitu. Mungkin Menda dan saya punya target yang berbeda, ya nggak masalah juga. Nah, ini adalah konsep
investasi membayar kita untuk diri kita sendiri di masa mendatang. Gitu. Next. Berikutnya. Next. Oke. Piramid. Piramid ini yang menjadi pegangan gua ketika sudah menjadi konsultan. Ada banyak sekali piramida keuangan yang tersebar luas ya. Macam-macam, tetapi gua membuat desain sendiri. Tidak ada di buku manapun selain yang gue bikin. Kenapa? Karena ini lebih applicable dan lebih make sense buat gue dan klien-klien gue. Jadi mungkin ada beberapa sedikit perbedaan. Gue tidak bilang yang lain salah, enggak. Tapi inilah yang applicable ketika gue handle klien. Sebenarnya gitu. Urutannya selalu seperti ini. Selalu seperti ini, nggak berubah. Dari beberapa tahun lalu sampai sekarang. Manajemen utang yang awal, yang tadi kita udah bahas ya. Setelah manajemen utangnya itu kelar, baru kita bisa ngomong proteksi. Yang terdiri dari dana darurat dan asuransi, kemudian investasi itu setelah sudah termanage nih, ya kan? Manajemen utang di bawah, cash flow-nya di tengah, ya kan? Dana darurat dan asuransi ini kan untuk menjaga cash flow, ya kan? Kemudian investasi dan tabungan, baru setelah itu apresiasi. Apresiasi harus sudah ada. Ketika kita belum bisa memberi apresiasi, berarti kita masih bermasalah dari sisi keuangan. Nah, itu indikator termudahnya. Kalau teman-teman masih belum bisa mengalokasikan apresiasi, berarti masih bermasalah keuangan. Tapi jangan langsung apresiasi ketika 3 layer di bawahnya belum dilakukan. Pasti nanti nggak akan jalan ini model keuangannya gitu. Oke. Jadi selalu seperti itu, karena reward atas achievement atau atas perjalanan kita itu penting buat apa? Buat menghargai jerih payah yang sudah dilakukan sehingga nggak kejerumus nantinya. Orang yang tidak menghargai apa jadi payahnya, itu mudah sekali terkena investasi bodong, percaya atau tidak. Karena ya yang mereka tahu hanya invest, kadang-kadang tutup mata, tidak menikmati apa yang sudah mereka lakukan. Itu. Next. Nah, ini sederhana, to-do list sederhana. Sebetulnya, kalau teman-teman bisa langsung meng-capture, ini bukan patokan, tetapi rata-rata orang Indonesia demikian. Jadi ketika pertama di usia 20-an masih mempelajari konsep personal finance, di usia 30-an sudah mulai bisa menjaga keuangannya, di usia 40-an sudah menyelesaikan KPR, KTA, dan macam-macamnya. Sehingga sudah mempersiapkan untuk dana pensiun. Sangat adjustable. Kalau misalnya kamu 40 dan belum bisa, no problem, no issue. Tetapi ini konsep standarnya saja, buat mempermudah. Nah, itu sih dari saya karena saya lebih suka kaya. Ya, karena saya lebih suka diskusi. Jadi silakan kalau bisa ada pertanyaan. Oke. Oke, teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ke Kak Kanda, silakan taruh di question box-nya. Nanti tim kami akan pilih dan aku akan bantu bacakan pertanyaannya supaya Kak Kanda bisa bantu menjawab dan memberikan pandangannya. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Cash yang ada sebaiknya untuk lunasin KPR atau untuk investasi dulu? Nah, ini balik ke piramid berarti ya, Kanda? Enggak juga. Karena cash yang untuk KPR itu kan, utang KPR itu kan utang yang termanage ya. Utang ada dua. Buat saya utang ada dua. Bukan utang negatif atau produktif. I don't think so. Itu miskonsepsi dalam ilmu keuangan menurut saya. Karena utang itu ada yang termanage, ada yang tidak termanage. Itu yang lebih berbahaya. Artinya gini, kalau utangnya itu KPR meskipun untuk konsumsi kita, sudah manageable, no problem, no issue. Tapi kalau utangnya meskipun katakanlah untuk dagang, kita nggak kontrol utang itu, nggak termanage, itu problem. Harus segera diselesaikan. Ya, kalau kita bilang apakah utang KPR itu langsung dilunasin atau tidak? Oke, kita akan pakai matematika sederhana ya, dijembrengin aja. Kalau KPR ini diselesaikan, apakah lebih hemat atau tidak? That's it. Jadi nggak perlu dibandingkan dengan investasi, nggak perlu. Tapi dihitung matematika aja, karena ada, ini kan tergantung lama waktunya juga ya. Ada yang kalau dilunasi ternyata lebih hemat, dan sudah lunasin kalau cashnya ada. Tapi ketika dilunasin, dibandingkan dengan dicicil, kok lebih hemat dicicil
ya dicicil aja. Kenapa enggak dicicil? Iya, kenapa tidak gitu. Ini matematika sederhana. Berjam-jam dibandingkan langsung aja antar utang gitu sih. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, cara paling mudah buat tidak terjebak scam. Apa scam itu selalu yang too good to be true? Kalau terlalu mikir scam malah takut ambil resiko yang harusnya lebih menguntungkan. Membedakan scam dan taking risk ini maksudnya nih kan. Oke. Membedakan scam dan taking risk. Scam itu dekat dengan FOMO. Scam itu dekat dengan FOMO. Artinya kita invest duluan, mikirnya belakangan. Kalau sebuah produk atau sebuah investasi kita tidak mengetahui background-nya, sederhana aja. Ini yang bikin siapa sih? Ini gunanya buat apa sih? Ya kan? Terus ini apa ia bisa menghasilkan uang buat kita? Gimana caranya? Nah, kalau tiga pertanyaan ini bisa dijawab, sebetulnya akan jauh lebih aman. Kan gitu ya. Scam itu kan banyak sekali macamnya. Ada yang canggih, ada yang tidak. Tapi kan di balik itu semua selalu ada orang di baliknya, orang manusianya. Tanpa manusia gas nggak bisa. Ya dong. Siapa yang scam? Mas hantu. Nah, buat saya ketika kita tahu sebuah aset ini developingnya gimana, people behind the-nya itu seperti apa, kalau udah tahu seperti itu, mereduksi kemungkinan kita ter-scam. Tetapi belum tentu 100% juga, karena namanya orang bisa berubah juga kan. Ada orang yang dulunya bagus sekali, track record-nya bagus, ternyata harus menjadi seorang scammer, ya mungkin bisa terjadi. Ya. Tapi itu bisa berkurang lah. Oke. Lalu berikut, ini masih ini tadi sebenarnya udah terjawab ya soal apakah hutang produktif juga tidak dibenarkan. Kalau boleh rasio normal hutang itu berapa kali penghasilan ya? Hutang produktif juga tidak dibenarkan. Gitu pertanyaannya. Buat saya gini ya, balik lagi. Hutang produktif yang termanage boleh, yang tidak termanage nggak boleh. Hutang konsumtif yang termanage boleh, yang tidak termanage nggak boleh. That's it. Prinsip financial plan yang saya bangun seperti itu. Kenapa? Karena di lapangan banyak sekali utang produktif yang tidak termanage dan bikin bangkrut orang. Sekarang saya tanya, orang beli ruko, 5M misalnya, itu utang produktif atau konsumtif? Buat bikin toko. Produktif. Tapi kenapa bisa bangkrut? Tidak dimanage dengan baik ya. Karena nggak ngitung cash flow-nya seperti apa. Ya kan? Terus tiba-tiba ada corona. Nah, bayangin kalau misalnya utangnya itu 2% per bulan. Pakai misalnya dari temennya ya, 2% per bulan. Nilainya seharga toko tersebut 5M, 2% berarti berapa? Wah, 10 juta ya. 10 juta ya. Ya. Iya, 2% 10 juta. 2% kan kira-kira kamu saya juga nggak bisa 100 juta ngarang. 100 juta. Itu gede dong. Iya kan? Gede dong. Nah, artinya kalau misalnya utang produktif tadi kita nggak manage cash flow-nya, maka akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Kalau utang produktif tadi termanage cash flow-nya, katakanlah gue utang di situ bunga 2%, nggak mau lah, kegedean 2% per bulan nggak mau lah. Utang yang lain aja, dia ngasih 1% misalnya. Ya masih oke, 1% ternyata dia berani ngambil 2% karena katakanlah bisa menghasilkan net 200 juta. Misalnya gitu ya. Jadi 200 juta dikuali 1 juta. Tapi karena prinsip konservatif, nggak mau lah, 1% aja udah oke lah. Nah, ini kan lebih aman. Jadi sebetulnya tergantung manajemennya dulu. Makanya ketika kita bicara utang, saya tidak bisa mensederhanakan produktif dan konsumtif. Harus dibongkar dulu karakter utangnya, karakter bisnisnya,
karakter penggunaannya. Gitu. Rasionya sendiri sebetulnya saya tidak terlalu suka dengan rasio. Karena rasio itu kan ini sama dengan ini ya. Orang beli usaha misalnya. Kebetulan saya habis beli usaha, jadi nanti kalau teman-teman ada yang butuh skincare, kan Wah, orang pertama yang beli. Okay. Nah, saya nggak melihat rasio-rasio bisnis tersebut. Saya nggak lihat itu. Yang saya lihat adalah berapa you punya profit, berapa valuasi kira-kiranya buat saya, ya kan? Oh, masuk budget, saya masuk. Rasio itu nomor belakang ntar aja. Nah, sama dengan financial planning yang saya bangun juga. Rasio itu saya tidak melihat sama sekali malah. Sepanjang apa? Kenapa? Karena 20% buat orang UMR sama 20% dengan gaji 100 juta sebulan itu beda jauh, Bos. Ya, jadi saya nggak pakai itu. Rasio utang seperti apa? Rasio kalau kamu makan nggak kepikiran, kamu tidur bisa enak, itu standar awal deh. Gitu. Oke. Lalu berikutnya cara membayar kita di masa depan itu kan direncanakan hari ini, sejauh mana masa mendatang yang harus dipikirkan. Takutnya kalau kejauhan jadi tidak menikmati hari ini, terlalu dekat atau terlalu dekat juga jadi nggak aman in the long run. Lalu instrumen apa yang paling cocok untuk yang sekarang umurnya masih 25 tahun? Oke. Kalau kamu tidak terbiasa untuk mengimajinasikan diri kamu, saran saya mulailah belajar. Ini gue dari contoh aja misalnya ya. Ketika sekarang jadi konsultan, itu udah gue pikirkan ketika lulus kuliah. Padahal gue lulus kuliah itu kan masuk ke pemerintah. Nah, tidak ada cerita kalau dipikirkan terlalu jauh membuat kita tidak menikmati hari ini. I don't think so. Karena ketika kita men-set misalnya, 20 tahun lagi gue pengen kayak gini, misalnya kayak gitu. Itu tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari, Bos. Kagak ganggu sama sekali. Kenapa? Ya, itu adalah target kita, tapi salah juga kalau misalnya tiap kita makan, kita ngeliatin target itu, ya salah juga. Ya nggak mungkin kan, masa ada orang makan terus ngeliatin, gua 20 tahun lagi mau jadi AAA gitu, kan nggak mungkin. Aduh, kurang 5 miliar nih. Iya, kan nggak mungkin kayak gitu. Berimajinasi itu gratis. Jadi atau enggak, tergantung usaha kita, tergantung keberuntungan kita. Karena luck itu memegang peranan penting juga. Ya kan? Mungkin kalau gua nggak ketemu beberapa orang, gua nggak akan jadi kayak gini contohnya. Nggak bisa di hadapan kalian semua. Mungkin jadi orang yang bermasalah. Itu tergantung keberuntungan kita, dengan siapa kita berbicara, bagaimana kita punya circle, bagaimana kita memberi sesuatu ke orang. Saya percayalah bahwa keberuntungan itu terjadi setelah kita berusaha. Kalau nggak ada usahanya, bisa dibilang keberuntungan yang datang ke lalu ya kecil sekali gitu loh. Kalau dibilang lagi, apakah Andika Descartes itu orang yang beruntung? Yes, beruntung di satu sisi, ternyata tidak beruntung juga di beberapa sisi lain. Selalu ada timbal baliknya. Buat gue kayak gitu ya. Selalu balance. Buat gue seperti itu. Dunia itu selalu balance. Orang bilang dunia ini nggak adil. I don't think so. I don't think so. Ada kaya ada miskin. Ya, betul sekali. Ada orang yang tidak beruntung, ada orang yang beruntung. Ya, betul sekali. Tapi kalau dibilang dunia ini tidak adil, I don't think so. Menurut gue gitu. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Lalu berikutnya, konsep 50-30-20 menurut Kanda gimana? Jadi bukan menjadi perdebatan ya, karena kan orang mengambil obat bisa beda-beda gitu ya. Tapi gue belum pernah menggunakan konsep tersebut. Gitu yang gue jawab. Oke. Ya. Lalu ini ada pertanyaan terakhir. Misal dana darurat ada 12 kali pengeluaran bulanan, berapa yang harus di rekening dan berapa yang bisa di instrumen lain? Instrumen apa yang sebaliknya dipilih? Jadi pembagian dana daruratnya nih ya. Dana darurat 12 kali itu kegedean. Masa sih?
Dan berarti udah 6 kali aja tuh. Oh, 6 kali cukup ya. Oke, oke. Kenapa gue bilang gedean gini loh? Maksud gue gini loh. Orang kalau udah pernah ke pasar belum? Tiap hari. Tiap hari ya? Pernah tanya belum ke orang di sana? Bu, punya dadon darurat berapa? Nggak pernah Nggak pernah nanya. kan? Nah, nggak pernah. Gue mau tanya, ada yang pernah ke pasar, tanya ke orang pasar, Bapak Ibu punya simpanan yang nggak pernah dipakai? Ada nggak? Jarang kan? Gue pernah tanya. Katakanlah sekarang punya pengeluaran 5 juta. 5 juta, buat orang yang pengeluarannya 5 juta, ngumpulin dana dan ngedepin 60 juta, itu berat. Gue kasih tahu ini. Ketika kita bicara 12 kali itu udah kegedean, udah orang udah takut duluan. Makanya gue selalu bilang, ya udah 6 kali aja. Kenapa? Karena ketika kita sudah habitnya terbentuk 6 kali ini, habis 6 kali, duitnya mau diborosin atau enggak sih? Enggak akan. Habit itu udah terbentuk, orang akan nabung, ya kan? Nah, kita bisa bilang gini, kalau dana darurat gue sarankan di RDPO itu udah bagus lah, udah nggak masalah, nggak neko-neko, atau di deposito yang gampang nggak neko-neko. Misalnya 6 kali ini sudah tercukupi ya. Nanti ada tabungan, ada duit masuk lagi, ya udah bisa masukin ke yang lebih agresif, reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham, jadi bisa belajar yang lainnya. Dan itu juga safe gitu kan. Atau balik lagi ke reksadana pasar uang yang tadi, ya nggak apa-apa juga. Tapi yang selalu gue bilang adalah kita stop dari 6 kali aja deh, biar nggak takut duluan gitu. Mungkin kalau buat orang-orang kayak kita, orang yang kebetulan dapat rezeki gitu ya, gampang aja 12 kali, gampang aja. Betul. Tapi buat mayoritas masyarakat kita kan berat ya rasanya ya, kayak takut ya. Coba kamu survei deh ke sekeliling kantor sini, bukan di kantor ini ya, karena orang kantor ini kan udah pada ngerti finance, di luarnya gitu. Gue yakin 50% lebih nggak nyampe. Nah, gue ada datanya. Oke. Baiklah, teman-teman. Masihkah ada pertanyaan lagi? Kita coba jawab lagi ini, diskusi-diskusi lagi, mumpung Kandanya ada di sini. Siap membantu mentraktir ilmu ke kita. Apakah ada pertanyaan lagi? Monggo taruh di Q&A box ya. Yes. Kalau kita bicara soal, karena ini masih ngomong finance ya. Dan penikmat finance ini ternyata bukan orang-orang di industri atau orang yang punya background keuangan. Banyak sekali juga orang-orang yang memiliki background keuangan, perkara personal finance-nya masih bermasalah. Ya kan? Ada. Jadi orang kerja, cari duit, itu kan pasti berhubungan sama keuangan semua. Gue menyarankan buat teman-teman semua, meskipun baru mulai, ya tetap aja belajar gitu loh. Nggak pernah ada kata telatnya. Baru kemarin, ada ibu-ibu usia 50 baru belajar personal finance, baru belajar investasi. Nggak apa-apa sama sekali. Atau yang masih muda usia 20, ya bagus gitu kan. Artinya personal finance itu bukan sebuah perlombaan di mana lu akan dapat reward ketika sudah menang misalnya, sudah paling tinggi misalnya. Gue rasa kayak gitu. Ya kan, personal finance adalah ya untuk diri kita masing-masing. Bagaimana kita menciptakan kedamaian untuk diri kita sendiri. Kalau tidak bisa dijaga sendiri, nah ini jadi perkara, jadi problem. Itu. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang baru mulai. Oke. Ini mau follow up question nih dari yang tadi. Ada yang bertanya kenapa 6 kali dana darurat dari biaya hidup? Oke. Kalau di Amerika itu standarnya 3 kali. Tapi buat di kita, saya rasa kalau 3 kali itu terlalu kecil. Kenapa? Karena kita bicara dulu dari spendingnya. Orang kan rata-rata punya income lebih besar daripada spending. Betul ya? Makanya
kalau dulu pas gue belajar pertama-pertama, ya sudah pakai income dulu buat ngitung-ngitung. Tapi di dasar kok terlalu gede, too much gitu ya. Makanya gue set spending. Kenapa 6 kali? Karena kalau 3 kali itu masih terlalu kecil, sementara kalau 12 kali itu terlalu panjang, ya sudahlah, gua ambil tengah-tengah. Kayaknya orang-orang juga ada challenge, sedikit ter-challenge, kemudian nominalnya juga masih masuk, ya. Jadi gua putuskan pas mulai dari awal menjadi konsultan, coba kita set dari 6 kali. Dan ternyata sampai sekarang juga works saja. Works ya. Iya. Ya. Oke. Nah, ini ada yang curhat, sedang dilema nih Kanda. Ada uang tabungan, uang dingin gitu. Dilema apakah untuk bikin kos-kosan supaya jadi income lagi atau bikin rumah pribadi biar sebelum nikah udah punya tempat tinggal. Posisinya saat ini single, target nikah 2 tahun lagi. Minta saran dong Kanda. Sebenarnya gue mau aja kasih saran. Dikasih pasangan buat nikah juga. Trade off ya. Trade off. Iya, betul. Gratis di dunia ini, Bung. Aduh. Saran buat teman-teman yang baru mulai untuk pertama kali beli rumah, belilah rumah untuk ditinggalin. Habis itu baru kamu akan tahu bagaimana mengelola sebuah rumah. Kalau kamu beli rumah untuk diinvestasikan, kamu nggak akan ngerti apa aja permasalahan dalam sebuah rumah. Apalagi rumah tangga. Betul. Ya kan? Oke. Ya, ini udah 1 jam yang sangat ini ya, teman-teman. 1 jam ya? Udah 1 jam deh kayaknya. Ini udah 1 jam yang menyenangkan ngobrol sama Kanda. Hampir aja tadi sebelum mulai itu beliau ingin salto dulu di sini, tapi untung bisa di-manage. Terima kasih atas waktunya Kanda, dan semoga bisa mampir-mampir terus ke Saya Kaya. Ditembak. Nggak mau lagi.